Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Anggraini Santosa dari Pendidikan Matematika kelas 4B UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya bersama rekan kelompok saya ada Gita Ananda Padilla dengan Iis Wasiatul Fitria akan membuat video pembelajaran interaktif berbasis contextual teaching and learning yang ditugaskan oleh dosen pengampu mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Nah, sebelum ke videonya, saya akan memaparkan sedikit mengenai apa itu CTL atau Contextual Teaching and Learning. Merupakan proses pembelajaran yang holistik dan tujuannya adalah untuk membantu siswa memahami makna materi ajar dengan mengaitkannya terhadap konteks kehidupan mereka sehari-hari, baik itu konteks pribadi, konteks sosial, dan konteks kultural, sehingga siswa memiliki pengetahuan ataupun keterampilan yang dinamis serta fleksibel untuk dapat mengkonstruksikannya sendiri mengenai pemahaman yang mereka miliki. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah, yang paling penting tetap selalu jaga kesehatan ya. Oke anak-anak, sebelum pelajaran ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dan silakan untuk KM pimpin doanya terlebih dahulu secara bersama-sama ya. Oke, silakan KM. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Terima kasih KM sudah memimpin doa untuk kita semua. Nah, lalu selanjutnya di kelas ini apakah hadir semuanya atau ada yang tidak hadir? Oke, bagus. Alhamdulillah ya di kelas ini hadir semuanya. Pada pertemuan minggu lalu sudah Ibu sampaikan bahwa pelajari dan amati terlebih dahulu mengenai materi tentang teorema Pythagoras ini. Nah, sebelumnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Kalian simak dan perhatikan baik-baik videonya ya. Oke, kalian semua sudah menonton video yang sudah Ibu berikan. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya, apa yang dapat kalian simpulkan dari melihat video yang Ibu tayangkan barusan? Ayo, siapa yang ingin mengemukakan pendapatnya? Oke, Aldi, bagaimana kesimpulan yang dapat kamu ambil setelah melihat video tadi? Oke, bagus sekali Aldi. Aldi menyimpulkan kalau teorema Pythagoras ini berhubungan dengan segitiga siku-siku. Nah, benar sekali jawaban dari Aldi itu kalau teorema Pythagoras ini berkaitan erat dengan yang namanya segitiga siku-siku. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, benda yang berbentuk segitiga siku-siku apakah yang pernah kalian lihat di sekeliling kalian? Ayo, benda apa saja kah? Apa? Hiasan dinding yang berbentuk segitiga siku-siku. Ya, lalu jarum jam ketika menunjukkan pukul 9. Ya, bagus. Jawaban kalian semua tepat sekali ya, dan itu berarti kalian sudah sangat mengenali bentuk dari segitiga siku-siku itu sendiri. Nah,
Sekarang, siapa yang masih ingat apa itu rumus dari luas segitiga? Ya, apa? Oke, baik, betul ya. Rumus dari luas segitiga itu adalah setengah alas dikali tinggi. Lalu, apa itu rumus dari luas persegi? Ada yang masih ingat? Apa? Nah, betul sekali. Rumus dari luas persegi yaitu sisi kali sisi. Nah, selanjutnya mengenai akar dan pangkat ya. Coba Ibu tunjuk ya, Aulia. Sebutkan salah satu contoh dari pangkat. Apa itu? Nah, betul sekali ya. Salah satu contoh dari pangkat yang disebutkan dari Aulia tadi, 2 pangkat 2 itu 4. Nah, itu salah satu contoh dari pangkat. Nah, selanjutnya coba Rahmat, sebutkan salah satu contoh dari akar. Oke, tepat sekali ya. Rahmat menyebutkan bahwa salah satu contoh dari akar yaitu akar 9 sama dengan 3. Nah, dari yang sudah teman kalian sampaikan, tentunya kalian semua sudah mengingat materi-materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Adapun pada pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian mampu menentukan panjang sisi dari segitiga siku-siku jika 2 panjang sisi lainnya diketahui. Nah, tentunya menggunakan teorema Pythagoras ini. Selanjutnya, silakan kalian buat kelompok. Satu kelompoknya itu terdiri dari 5 orang. Karena kelas ini ada 25 orang, itu berarti akan ada 5 kelompok. Nah, untuk lebih memudahkan dalam pembagian kelompoknya, bagaimana kalau misalnya kelompoknya itu dari nomor absen saja. Misal, kelompok 1 dari absen 1 sampai 5. Nah, lalu kelompok 2, 6 sampai 10. Dan begitu pun selanjutnya. Nah, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, kalian semua sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, di sini Ibu ada tugas kelompok yang harus kalian kerjakan. Nah, tugasnya itu yaitu Ibu ada soal-soal latihan mengenai materi teorema Pythagoras ini, dan kalian nanti silakan kerjakan bersama-sama dengan kelompoknya masing-masing. Lalu jika ada kesulitan atau ada yang ingin ditanyakan, kalian tanyakan saja kepada Ibu ya. Yang penting kalian harus coba baca dan pahami dengan baik apa yang ada dalam tugas kelompok ini. Oke? Dan jangan lupa untuk menuliskan namanya ya. Nama kalian jangan lupa dituliskan. Oke, kalau gitu Ibu bagikan tugas kelompok ini pada masing-masing kelompok ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan kelompok 5. Nah, Ibu sudah membagikan soal-soalnya. Kalian nanti kerjakan bersama dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik anak-anak, sebelum mengerjakan tugas, perhatikan dulu ya video mengenai pemaparan materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas pembuktian teorema Pythagoras. Nah, rumus teorema Pythagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dan teorema Pythagoras hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, ini adalah segitiga siku-siku, sudutnya 90 derajat. Yang bawah ini merupakan sisi A atau disebut sisi alas. Kemudian ini sisi B adalah sisi tegak. Dan yang ini adalah sisi C merupakan sisi miring atau hipotenusa. Nah, sekarang saya akan membuat 4 segitiga siku-siku berwarna biru. Nah, seperti ini. Nah, kemudian akan kita letakkan dalam sebuah bingkai. Nah, di sini ada bingkai berwarna pink. Ini bentuknya adalah persegi.
Nah, kemudian kita akan meletakkan 4 segitiga siku-siku ini ke dalam bingkai yang berwarna pink ini ya. Nah, kita letakkan segitiga yang pertama. Nah, di sini. Kemudian kita letakkan segitiga yang kedua di sini. Nah, kemudian segitiga yang ketiga dan segitiga yang terakhir. Nah, seperti ini. Nah, jadi bingkai yang berwarna pink tadi, sisi-sisinya ini tertutup dengan 4 segitiga siku-siku ya. Dan tersisa yang tengah ini merupakan luas daerah sisi C. Berarti luas daerah sisi miring. Nah, ini namanya C kuadrat. Nah, bingkai ini disebut persegi karena panjangnya sama, yaitu setiap sisinya panjangnya adalah A plus B. Dan yang ini juga sama ya, sisinya adalah A plus B. Nah, ini setiap sisinya sama, yaitu panjangnya A plus B. Nah, kemudian kita akan buat bingkai yang kedua dengan besar yang sama. Nah, untuk membuktikan apakah A kuadrat ditambah B kuadrat itu luasnya sama dengan C kuadrat. Nah, di sini kita akan buat bingkai yang kedua. Nah, sekarang kita pindahkan segitiga siku-siku ini ke bingkai yang kedua. Kita susun. Nah, ini kita pindahkan segitiga yang pertama. Kemudian segitiga yang kedua kita pindahkan seperti ini. Kemudian segitiga yang ketiga ini kita pindahkan ke sini. Kemudian segitiga yang terakhir kita pindahkan juga. Nah, kalau tadi di bingkai yang pertama itu sisi yang tidak tertutup, daerah yang tidak tertutup merupakan C kuadrat. Dan di bingkai yang kedua, daerah yang tidak tertutup dengan segitiga siku-siku yaitu adalah daerah A kuadrat dan daerah B kuadrat seperti ini. Jadi sama ya, berarti luas daerah C kuadrat yang pertama tadi sama dengan jumlah dari luas daerah A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Nah, jika digambarkan seperti ini, nah ini tadi gambar yang pertama ya, ini luas daerah C kuadrat, daerah yang tidak tertutup dengan segitiga siku-siku. Nah, pasti luasnya akan sama dengan jumlah dari A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu sama-sama daerah yang tidak tertutup dengan segitiga siku-siku. Nah, terbukti ya jika A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, kemudian kita akan membuktikan teorema Pythagoras dengan cara yang lain. Nah, kita perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada lagi segitiga siku-siku. Ya, ini sudutnya 90 derajat. Yang bawah sisi A, kemudian ini B sisi tegak, dan C adalah sisi miring. Kita misalkan sisi A itu adalah panjangnya 3. Kemudian sisi B itu panjangnya 4. Dan sisi miring atau sisi C-nya itu panjangnya adalah 5. Nah, kita akan hitung luas setiap sisinya. Nah, berikut luas sisi-sisinya. Nah, ini sisi alasnya, tadi kan 3 panjangnya. Berarti luas sisi alasnya adalah 9 satuan luas, karena 3 kali 3, ini bentuknya persegi. Nah, kemudian luas daerah sisi tegaknya, tadi kan panjangnya 4. Berarti luas daerah sisi tegaknya adalah 4 dikali 4, sama dengan 16. Kemudian sisi miringnya tadi panjangnya adalah 5. Nah, berarti luas daerah sisi miringnya adalah 5 dikali 5, yaitu 25 satuan luas. Nah, sekarang kita akan beri warna. Luas daerah yang alas ini kita beri warna merah, kemudian luas daerah yang sisi tegak ini kita beri warna hijau. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita akan pindahkan luas daerah sisi tegak yang warna hijau ini ke daerah sisi miring. Nah, kemudian nanti yang merah juga kita akan pindahkan. Kita pindahkan terlebih dahulu yang warna hijau. Nah, seperti ini. Ini 16 satuan luas. Nah, kemudian sisanya yang 9 satuan luas yang warna merah ini kita pindahkan di bawahnya dan di sisinya. Nah, seperti ini. Dan ternyata luas daerah sisi tegak yang warna hijau dan luas daerah sisi alas yang warna merah itu memenuhi luas daerah sisi miring. Sehingga terbukti A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, dan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 5 kuadrat, 9 ditambah 16 sama dengan 25. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan, kuadrat dari panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari panjang kedua sisi lainnya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Baik anak-anak, mengenai tugas tadi, bagaimana? Mudah kan untuk dikerjakan? Mudah, Bu. Oke, siapa nih yang bisa mengerjakan soal nomor 1? Saya. Baik, siapa?
Oh Syifa, silakan Syifa langsung dikerjakan di depan ya. Siap, Bu. Baik, terima kasih ya kepada Syifa. Alhamdulillah jawaban yang pertama ini betul. Oke, kita lanjut ya ke soal yang nomor 2. Oke, yang nomor 2 ini jawabannya apa nih teman-teman? 2, Bu. Wah, betul. Jawaban nomor 2 itu hasilnya 2. Oke, untuk jawaban nomor 3, kira-kira hasilnya berapa nih? 4. Wah, betul. Alhamdulillah. Berarti kalian semua sudah paham ya mengenai materi Pitagoras ini? Sudah, Bu. Alhamdulillah, hari ini kelas kita telah selesai. Sebelum itu, Ibu ingin mereview sedikit tentang materi kelas kita hari ini. Ada yang bisa coba sebutkan tentang Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Ya boleh, siapa? Oh, Ramdan dari kelompok 3 ya? Nah, betul. Siapa lagi? Tania. Boleh. Nah, iya. Betul ya apa yang dikatakan Ramdan sama Tania. Itu sudah dijelaskan tadi di video bahwa Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada atap rumah, kemudian pada pola tangga yang membentuk segitiga siku, lalu juga pada jembatan ya, jembatan gantung seperti gambar di sini. Nah, baik. Kemudian siapa yang bisa menyebutkan bunyi mengenai sisi Pitagoras? Ya boleh, siapa namanya? Oh, Dani kelompok 2. Nah, betul bahwa Pitagoras itu berbunyi kuadrat dari panjang sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dari panjang kedua sisi lainnya. Nah, baik anak-anak, silakan tulis rangkumannya tentang bunyi Pitagoras, rumus-rumus Pitagoras. Lalu Pitagoras itu berkaitan dengan gambar apa seperti yang ada di papan tulis ini, dan juga penerapan Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari itu atau bentuk-bentuk yang menyerupai bangun segitiga siku-siku pada kehidupan sehari-hari itu apa saja. Nah, untuk hasil kelompok belajar kali ini, setelah Ibu jawaban dari 5 kelompok, jawaban yang terbaik atau kelompok terbaik jatuh kepada kelompok 3. Iya, kelompok 3 ada Nani, Nada, Rahmat, Ramdan, dan juga Rani. Karena anggota di kelompok 3 itu tadi sangat aktif, kemudian jawabannya juga benar semua. Lalu ketepatan waktunya juga lebih cepat dari kelompok lain. Nah, untuk kelompok 1, 2, 4, dan juga 5, jawaban kalian juga benar, hanya ada beberapa langkah yang tidak sesuai. Lalu juga ada beberapa anggota dari kelompok 1, 2, 4, dan 5 ada yang diam saja, ada yang kurang berpartisipatif. Ibu harap kalian bisa lebih aktif lagi ya dalam menjalankan diskusi kelompoknya. Baik, untuk mengetahui apakah kalian benar-benar mengerti tentang materi Pitagoras ini, untuk pertemuan berikutnya ya di kelas minggu depan, Ibu akan mengadakan tes lisan dan tes tulisan. Tesnya tidak sulit. Untuk tes tulisannya soal-soalnya berkaitan dengan Pitagoras tentunya dan tidak berbeda jauh seperti soal-soal yang telah diberikan mengenai diskusi kelompok hari ini. Dan untuk tes lisannya, Ibu hanya akan menanyakan panjang sisi atau panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Jadi ketika Ibu bertanya, kalian akan diberi waktu untuk menghitung atau memotretnya. Lalu untuk hasilnya kalian bisa mengucapkannya secara lisan. Untuk siswa terbaik hari ini jatuh kepada Syifa. Beri tepuk tangan untuk Syifa.
Iya, kenapa Ibu pilih Syifa? Karena tadi Syifa sudah berani maju ke depan mengerjakan soal yang Ibu tanyakan. Lalu Syifa juga sudah banyak menjawab pertanyaan Ibu tadi yang Syifa bilang contoh segitiga siku-siku dapat dilihat dari jarum jam yang membentuk atau ketika menunjukkan pukul 9 pas atau 9.00. Ibu harap Syifa bisa mempertahankan keaktifan belajarnya dan bisa membantu teman-temannya agar lebih aktif lagi dalam belajar. Dan untuk anak-anak yang lainnya, jangan patah semangat karena setiap harinya kalian pasti bisa mengalahkan Syifa atau bisa lebih baik lagi dari Syifa. Oke, untuk kelas hari ini Ibu tutup. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan ketua kelas memimpin doa. Baik, Ibu izin pamit keluar ya. Tetap semangat belajar dan jangan lupa mempersiapkan diri dengan belajar lebih baik untuk melakukan tes lisan dan tes tulisan minggu depan. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.